Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Saiful Ansari di Rejosari Channel. Kali ini saya akan membagikan informasi pada teman-teman semuanya berkaitan dengan program jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya bagi teman-teman pekerja. Karena BPJS Ketenagakerjaan ini adalah badan hukum yang bertugas memberikan perlindungan sosial untuk seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Nah, terdapat sejumlah program jaminan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diikuti oleh peserta. Program-program jaminan tersedia baik untuk pekerja formal maupun pekerja non-formal. Nah, berikut ini adalah program-program BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta. Yang pertama adalah jaminan hari tua atau JHT, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga adalah jaminan kehilangan pekerjaan, yang keempat ini adalah jaminan kecelakaan kerja, yang kelima ini adalah jaminan pensiun. Sementara bagi pekerja non-formal atau yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah, maka jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diikuti ini hanya ada 3. Yang pertama adalah jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Selengkapnya berikut ini adalah berbagai program jaminan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua atau JHT merupakan program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Nah, manfaat dari JHT ini adalah uang tunai yang besarannya itu merupakan akumulasi dari iuran yang dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangan. Klaim uang tunai JHT bisa dicairkan sekaligus apabila peserta telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mencapai usia 56 tahun, yang kedua berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun. Yang ketiga, ini adalah terkena pemutusan hubungan kerja dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun. Yang keempat, ini meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Yang kelima, ini adalah cacat total tetap. Yang keenam, ini adalah meninggal dunia. JHT juga dapat dicairkan sebagian, maksimal adalah 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun ya, dan hanya bisa diambil maksimal 1 kali saja. Saldo JHT bisa dilakukan sewaktu-waktu untuk pengecekan. Cara pengecekannya pun mudah melalui aplikasi JMO Mobile dengan login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan ya. Yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK ini merupakan uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat dari jaminan ini adalah berupa pelayanan kesehatan, perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis, santunan berupa uang dan program kembali kerja. Santunan yang akan diberikan diantaranya meliputi penggantian biaya transportasi, santunan tidak mampu bekerja, dan juga santunan cacat. Selain itu terdapat santunan bagi keluarga jika pekerja ini meninggal dunia, beasiswa untuk anak peserta, hingga penggantian alat kesehatan. Sementara untuk program kembali kerja diberikan dengan ketentuan yang pertama adalah diberikan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
Yang kedua adalah pemberi kerja tertib membayar iuran. Kalau nggak tertib ya masa mau dibayarkan. Yang ketiga adalah ada rekomendasi dari dokter penasihat bahwa peserta perlu difasilitasi dalam program kembali kerja atau return to work. Yang selanjutnya atau yang keempat, pemberi kerja ini dan peserta bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti program kembali kerja. Yang ketiga atau yang C, jaminan kematian atau JKM. Jaminan kematian adalah uang tunai yang diberikan kepada ahli waris, bukan yang meninggal atau yang bekerja, saat peserta ini meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah, sejumlah manfaat dari JKM yang diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan ini adalah yang pertama, santunan kematian sebesar 20 juta rupiah, kemudian santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 12 juta rupiah. Yang ketiga adalah beasiswa paling banyak untuk 2 orang anak saja. Yang D atau yang keempat adalah jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun dan mengalami cacat total tetap. Nah, manfaat yang bisa didapatkan dari jaminan pensiun yakni uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan atau dibayarkan sekaligus, tinggal permohonan dari peserta. Apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia, manfaat jaminan pensiun jika dibayarkan bulanan maka per tahun 2023 ini adalah jumlah minimal yang didapatkan yakni sebesar Rp383.400 dan manfaat maksimalnya adalah Rp4.598.100. Yang kelima atau yang E, ini jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tujuan jaminan ini adalah mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat pekerja kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, pekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja, sembari berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Sejumlah manfaat yang diberikan yakni berupa bantuan uang tunai, informasi lowongan kerja, dan juga pelatihan kerja. Manfaat bisa didapatkan apabila peserta memenuhi masa iuran program JKP ini paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan ya, dan telah membayar iuran paling sedikit ini adalah 6 bulan berturut-turut. Nah, manfaat uang tunai yang didapatkan setiap bulannya paling banyak adalah 6 bulan upah dengan besaran sebagai berikut. 45% ini upah sebulan untuk 3 bulan pertama, dan yang 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya. Begitu ya informasi terkait 5 program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kependudukan dan catatan sipil bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah setiap pertanyaan yang ditulis di kolom komentar akan saya jawab dalam hitungan menit dan pasti akan saya jawab. Tidak ada pertanyaan yang tidak saya jawab. Maka silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.